Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Petrus Mani SPD, NIM PPG 2023821199. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Flores. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 1 Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Semangat ya. Di hari ini kita akan mempelajari materi tentang gaya ya. Kemarin Pak Guru sudah janji ya. Kita praktek ya pembuatan motor listrik gimana. Oke. Sebelum kita mulai ya, saya mohon bimbing doa. Aziz, bimbing doa ya. Pak Guru serta teman-teman semuanya, marilah kita mengambil sikap berdoa. Izinkan saya membaca doa ini menurut ajaran agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Pak Guru cek kajian kita dulu ya. Iya. Kajian ada siapa? Baik. Jadi kemarin ya, minggu lalu kita sudah menjelaskan materi tentang KROS ya. Hari ini kita janji dulu ya, kita melakukan percobaan motor listrik sederhana ya. Dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang hari ini yang ingin kita dapat ya. Yang pertama untuk mengetahui adanya dira yang dialiri arus listrik dengan tepat ya. Hadis baik. Yang kedua untuk memahami yang ketiga Untuk mengaplikasikan pemahaman gaya sebenar. Jadi gaya lurus itu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Ketimbang kita ketahui apa penerapannya. Jadi sebelum kita lanjut ya, ada beberapa tes diagnostik. Ini tes awal ya. Ada 3 nomor sebagai ukuran ya untuk kalian bisa sejauh mana memahami materi percobaan nanti ya. Itu ada tes diagnostik. Ini dia ya. Bisa. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan arus arah atau DC, dan arus bola balik atau AC. Ya. Yang kedua, apa yang mempengaruhi besar gaya yang diterima kawan berarus dalam bidang magnet. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan arah gaya lurus dengan aturan tangan kanan. Ya. Ini kita kerja memahami ya. Ya. Oke. Tiga pertanyaan saja. Sendiri-sendiri ya, kita sudah boleh kumpul ya. Semua sudah? Sudah. Baik, kita lanjut ya. Jadi ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, adakah pengaruh gaya lurus pada motor listrik? Ya. Menurut kalian, ada tidak pengaruh gaya lurus pada motor listrik? Ada. Ada toh? Ya. Sebentar ya kita mau buat percobaan ya, kita akan membuat motor listrik sederhana ya. Oke. Yang kedua, alat apa sajakah yang menggunakan prinsip gaya lorentz? Ya. Kipas angin. Kurang. Apa yang tidak? Coba ini. Kipas angin, blender, kereta magnet.
Kita pakai ya. Listrik juga kayak boleh. Sudah dicuci. Kereta magnet itu mana? Ini apa mana? Ya, blanket udara ya. Jadi dia sudah pakai prinsipnya gaya Lorentz. Ada kumparan, ada medan magnet di situ ya. Oke. Indonesia sudah ada belum? Sudah. Belum. Nah, itu belum ada. Sudah ada. Oke. Nanti cari kebenarannya ya. Kalau di Jepang sudah ada ya? Jepang sedang maju. Jadi urusin kita magnet ya. Kereta yang berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Ini SPD pertemuan kedua ya untuk percobaan sederhana. Ada beberapa langkah ya. 8 langkah ya. Nanti akan kalian bacakan ya. Sebelum itu kalian lihat video ya. Video kali ini kita akan membahas tentang motor listrik sederhana penerapan gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Langkah yang kedua adalah melilitkan kawat tembaga pada tutup minyak kayu putih untuk membuat kumparan. Supaya udah rapi itu dipakai langsung seperti itu. Nanti kalian ada Kemudian kecil ya. ikat kumparan menggunakan kawat tembaga tersebut supaya tidak lepas, atau bisa juga dengan diselotip supaya kencang. Kemudian langkah yang ketiga, beri selotip untuk memasang peniti pada kedua ujung batu baterai. Langkah keempat adalah kelupasi kulit dari kawat tembaga. Langkah yang kelima adalah memasukkan kumparan pada lubang peniti yang sudah ditempelkan pada batu baterai. Langkah yang keenam atau yang terakhir adalah meletakkan magnet pada antara kumparan dengan batu baterai. Terus ada suatu KBD ya. Nomor 2 3 nomor ya. KBD nanti lembarannya sudah ada. Sudah lagi ya. Yang nomor 3 itu buatlah kesimpulan dalam bentuk laporan praktikum motor listrik sederhana ya. Buatlah kesimpulan dalam bentuk laporan praktikum motor sederhana. Ada laporan praktikum ya. Dia punya urutan laporan ini ya. Sudah? Sudah. Laporan praktikum sederhananya. Ada judul ya. Judul, tujuan praktikum, daftar teori, alat dan bahan, cara kerja, dokumentasi ya, dokumentasi kelompok kalian, lalu kesimpulan. Bisa ya? Oke. Karena di gambar KPD itu ada ya, semuanya ada sampai ke laporan itu. Tinggal kalian kerjakan per kelompok nanti ya. Alat dan bahan semua siap toh? Siap. Seperti yang kita kemarin ya, sudah siap ya. Oke. Kita duduk per kelompok ya. 1 sampai 5 ya, bisa ya? Siap. Duduk satu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti duduk sesuai nomor ya. Nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 2. Silakan. Duduk berkelompok. Sudah kan mejanya diangkat. Alat tempat terus meja ya. Kawat, batu putih ya. Jadi Pak Guru bagikan LKPD-nya. Silakan mana kawatnya dibuat ya. Dibuat rangkaian tadi ya. Rangkaian listrik. Potong kabel sesuai ukuran ya. Silakan. Nanti dipresentasikan ya. Kepada laki yang buat. Silakan. Dalam kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3, 4 sudah, 3, 4. Sudah. 65.
Nomor 5, Aldo sudah ya? Oke, nomor 1 sedia. Bisa dong? Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri saya persilakan. Nomor 1, mengapa pada kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja? Jawabannya, kumparan kawat berisi besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja karena kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Saya ingin menanggapi atau memberi pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bunyi pertanyaannya, apa yang menyebabkan timbulnya arus listrik pada kumparan motor listrik? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menyebabkan timbulnya arus listrik pada kumparan motor listrik adalah karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial dan ketika magnet datang digerakkan terjadinya pemasukan atau keluarnya arus dari kumparan. Sekian saja jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 bisa terima? Yang lain silakan. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya berikan absen kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan menyangkut arus listrik tadi ya. Kalian tadi kan ada sumber arus dok. Iya. Sumber arus kalian apa tadi? Apa tadi dok? Terus ada baterai di situ, bukan? Jawabannya kan ada baterai ya sebagai sumber arus. Kemudian dihantarkan tadi dengan apa peneliti ya, bikin peneliti hubungan ke hidung kumparan gitu, ya. Yang putarnya itu karena ada medan magnet di situ ya. Kalau kumparan kosong belum tentu dia putar, kan ada medan magnet, makanya terjadi perputaran. Ya, harus ada medan magnet. Mudah dong? Iya. Silakan ini kelompok 2. Lanjut. Ya, pelajar dulu apa usia. Kelompok 2. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, judul praktik membuat motor listrik sederhana. Tujuan pembelajaran yang pertama, untuk mengetahui adanya daerah yang dialiri arus listrik. Yang kedua, untuk memahami prinsip kerja motor listrik. Yang ketiga, untuk mengaplikasikan pemahaman daya. Berdasarkan hasil percobaan tadi, terbukti bahwa arus listrik yang dihasilkan oleh baterai dapat mengaliri dalam kawat pengantar sehingga menghasilkan medan magnet, dan di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Ini pertanyaan yang kedua. Adakah pengaruh arus listrik terhadap kecepatan putaran pada kumparan? Ada. Hal ini dipengaruhi oleh besar kuat arus yang diberikan, dan semakin jauh jarak antara kawat, maka makin kecil kuat medan magnetnya. Sebaliknya, jika kawat dilekatkan pada medan magnet yang berarus listrik, maka kecepatan kumparan kawat semakin besar. Pertanyaan ketiga, kesimpulan. Kumparan kawat berisi besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Berdasarkan hasil percobaan tadi, pada saat arus listrik yang mengalir dalam pengantar lebih besar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar pula medan magnetik yang dihasilkan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan.
Bisa langsung dijawab ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bunyi pertanyaannya, apa yang menyebabkan motor listrik sederhana berputar? Yang menyebabkan itu karena dalam motor listrik itu terdapat arus. Jika tidak ada arus, maka motor listrik itu tidak bisa berputar. Sekian. Sekian saja jawaban dari kami. Apabila ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, yang silakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompok 3 silakan. Dengar satu. Karena kita ada 5 kelompok ya. Ya. Pertanyaan yang sama semua toh? Ya. Nah, kelompok 3 ini menjadi kelompok terakhir untuk pembahasan persentase ya. Dengan pertanyaan yang sama, kalian tinggal menyimak apa yang dibahas. Yang untuk laporan praktikum tuh, yang untuk judul tujuan itu sudah dibaca ya. Itu sudah dibaca, karena itu nanti sifatnya laporan tertulis ke saya, ya. Itu laporan tertulis ke saya. Ya kan pada cukup KPD soal ini 1, 2 dan 3. Bisa ya, yang 3 ya. Nah, nanti kita tanggapi itu yang 3 itu, ya. Dengan hal-hal lain. Yang tadi judul praktikum, data teori itu bisa. Itu tulisan tangan yang kumpul ke Pak Guru ya. Bisa ya. Silakan kelompok 3. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami kepada pemateri waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, mengapa pada kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja? Jawabannya, karena kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Nomor 2, adakah pengaruh arus listrik terhadap kecepatan putaran pada kumparan? Jawabannya, iya ada, karena medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kawat belitan motor berinteraksi dengan medan magnet lainnya, baik dari stator atau dari magnet permanen. Nomor 3, buatlah kesimpulan dalam bentuk laporan praktikum motor listrik sederhana. Jawabannya, kesimpulan dari motor listrik sederhana adalah kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan kami berikan. Bentuk energi apakah yang dihasilkan oleh motor listrik dan pada motor listrik menggunakan magnet apa? Silakan jawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Motor listrik menggunakan sebuah perangkat elektromagnet yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, DC dalam prinsipnya mengandalkan elektromagnet. Bagaimana dengan kelompok 5? Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, yang pas ya. Saya pertanyaan saya tadi seperti yang sama ya. Oke. Jadi pertanyaan di depan itu ada 3 ya. Silakan dijawab aja sudah baik. Ya. Jadi percobaan tadi sudah jelas ya. Menggunakan batu baterai itu. Ini kecil ya. Tadi ada ABC kecil, ada batu baterai ABC yang besar. Oke. Jadi itu arusnya DC ya. DC atau arus searah. Ya. Sumbernya tuh kena batu baterai itu arus arah atau aki ya. Arus arah ya. Sumber dari aki, batu baterai. Kalau pembangkit listrik misalnya PLN ya, PLN pembangkit listrik tenaga diesel kan tenaga uap itu sudah arus balik. Di rumah itu arus balik ya. Kalian bisa buat kesimpulan sederhananya. Ada yang bisa mewakili dari percobaan tadi. Satu orang, kamu dalam kesimpulan sederhana. Kami bisa oke, silakan. Dari hasil percobaan, Berdiri ya. Berdiri ya. Silakan. Yang didapat. Dari hasil percobaan kita tersebut, dapat disimpulkan bahwa kumparan kawat berinti besi yang dialiri dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat atau penggantinya baterai yang
digunakan saat ini dapat menghasilkan medan magnet. sekian dan terima kasih. Oke, kita bergerak dulu ya. Coba. Ini bisa toh? Ya, ini ya. Oke. Berarti kita nggak paham ya, penggunaan gaya loren itu ya. Nah, salah satunya pada rangkaian tadi ya, pada pembuatan motor listrik sederhana ya, ada rangkaian. Nah, ini kegunaannya pada kipas angin ya, gaya loren pada kipas angin, pada apa tadi ini? Pada jadi itu prinsip kerja dari gaya loren ya. Adanya sumber arus, lalu dialiri ke kawat ya. Kemudian ada beda magnet di situ ya. Lalu ada kumparan dan ada beda magnet, supaya kumparan tidak besar. Kalau ada beda magnet ya, kalau beda magnet tidak ada ya mungkin ya. Yang terjadinya gaya loren. Oke, kita sampai dulu ya. Gimana? Berarti hari ini aman bisa dimengerti? Bisa. Ada hal yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Ya. Nah, kita lanjut ke soal tes ya. Ya. Kalian bisa kumpul lagi nih. NKPD ya. Dia yang kita itu. Ya. Jangan kita dari kelompok dulu. Nanti kembali ke tempat ya. Kumpul NKPD. Baik. Sudah ya? Sudah. Soal tesnya ada nomor ya, nomor pertama ya. Silakan. Dengar pertanyaannya ya. Ya, itu nomor satu itu. Sudah siap soalnya? Sudah. Sudah ya? Ini nomor duanya ya. Diketahui elektron bergerak dengan kecepatan 6.000 meter per sekon, memasuki medan magnet 2000 Tesla. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat ya. Sini 30 berapa? Sini 30 derajat. Satu, dua, tiga. Pangga ya. Dua. Oke, pangga. Jadi ada rumus sini ya di gaya loren ya. Ya. Oke. Ada sini tentang sudut antara industri magnet dan arah arus listrik ya. Sudut yang terbentuk. Yang 30 setengah ya. Seperempat setengah pendek. Sudah tua? Sudah. Nomor 3 ya. Tulislah persamaan gaya loren pada kawasan tersebut. Silakan. Sudah boleh kumpul ya. Sudah boleh kumpul. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Kita
satu ya. Kita rumuskan apa yang benar ya, sebagian ya. Kalau memiliki panjang, panjang itu lamanya apa? L betul atau tidak? L besar ya? 500 cm. harus dibawa ke meter ya? Berapa ini? 25 meter ya? Terus dalam medan magnet dikeluarkan 20 Tesla. Nilai apa ya? Hah? B ya? Induksi magnet. Kamu lihat keterangan itu Tesla itu satuan dari induksi magnet. Yang namanya B. Ya. 20. Kalian lihat ya, induksi Tesla. Jika besar arus listrik yang mengalir pada kawat itu, I 2 ampere. Ya. Yang ditanya adalah besar gaya Mudah dong? F ya? F. sama dengan B. Berapa? F sama dengan B. F ya? Kalau ada satu berbentuk baru sin. Jadi saya sini aja. Yang nomor 3 itu ada sin ya, nomor 2 ya ada sin ya. Nah ini belum ada sin ya. Nah, berarti nilainya 20 dikali ya. 0,3 A ya. 2. B 0,2 dikali 0,5. Berapa? 20 bagi setengah ya. 20 apa teman? Betul ya? Oke, jalur tentunya betul ya. Siapa yang benar? Yang benar siapa? Oh, 5 ya? Ada yang salah ini? Ya, 5 ya. Berarti ada yang pilih ya. Ini 5 meter toh? Ya, ada yang pilih. Berarti ini berapa? 20. Benar. Oke. Nanti ada 20 200. Ya. 500 itu 5 meter. Oke. Ada yang benar? Semua? Iya. Oke ya. Nanti begitu cek lagi di lembar ya? Iya. Oke. Nomor 23 nanti ya. Nanti berubah. Pertemuan selanjutnya ya. Kita bicara tentang radiasi elektromagnetik ya. Oke. Kita sampai di sini ya. Jadi laporan hitung tadi kalian buat ya. Dalam bentuk laporan tertulis. Sudah? Kalau berubah di ini ya. Mengambil judul, data tulis dan lain-lain sampai kesimpulan. Laporan tertulis ya. Oke. Selesai kita sekolah di kedua. Stop.